Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, wa hamdan yu'afi ni'ammahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Muhtaramun, para alim ulama yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus guru kita Bapak Ustaz Qomin Jamaluddin selaku pemandu acara seperti di TV One, tapi ini TV Sempuk atau Sempuk TV. Ya, kita hormati, kita muliakan para guru-guru yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada semuanya. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama yaitu orang-orang tua kita yang senantiasa hadir, selalu mendampingi kita di acara pengajian ini, serta bapak para tokoh, para sesepuh, wabil khusus aparatur pemerintahan Desa Pasir Gombong, dalam hal ini diwakili oleh Bapak RT Negin. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Serta bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tak bosan-bosannya kita selalu syukur kepadanya, selalu memujinya atas karunia, limpahan rahmat, nikmat baik besar maupun kecil yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian kita tidak akan bisa sanggup menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya sepatutnya, sewajarnya dan mempunyai kewajiban kepada kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Insya Allah dengan kita banyak bersyukur, kenikmatan tersebut akan terus ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya dan sekaligus para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak hadirin rahimakumullah, kalau diucapkan kalimat ataupun kata menyebut nama Nabi, kita segera berucap salam pada beliau aja, itu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita mengucapkan satu kalimat salawat kepada baginda Nabi, insya Allah baginda Nabi akan menjawab 10 kali salam kepada kita. Makanya oleh karena itu kita mengharapkan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil kiamah. Dengan apa? Dengan kita mengharapkan pertolongan dari beliau, dengan kita berwasilah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mah nggak ada apa-apanya, Bapak. Malaikat dan Allah saja berselawat kepada Nabi. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Ya, kita sebagai orang yang enggak ada apa-apanya, mestinya kita kudu eling tanpa kudu
tanpa kudu disuruh. Kita harus berucap salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, pengajian kita temanya pada malam hari ini adalah perjalanan hidup menuju akhirat semata-mata hanya karena Allah. Setiap kita berjalan ataupun setiap perjalanan dari Cikarang sampai ke Karawang, atau dari Cikarang sampai ke Semarang, atau dari Cikarang sampai Surabaya, itu merupakan sebuah perjalanan yang kita tempuh dengan jarak baik pendek maupun sedang maupun jauh. Ini kita kalau kita bicara perjalanan kita di dunia, maaf ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang jauh. Dalam arti usia manusia, perjalanan manusia selama di dunia itu ada yang baru keluar dilahirkan meninggal, ada yang menginjak dewasa meninggal, baru remaja meninggal, bahkan sudah tua ada yang masih kuat, masih belum meninggal. Itulah perjalanan kita selama di dunia. Tapi perkara kita hidup di dunia bukan hanya sekedar hidup. Perjalanan akhirat menjadi tujuan akhir kita selama kita hidup di dunia. Itu ada beberapa kriteria ataupun ada beberapa poin yang harus perjalanan tersebut harus kita lalui keberadaannya. Pertama, sebelum kita menuju perjalanan yang dekat maupun yang jauh, di dunia saja kita harus ada tujuan. Kita mau ke Karawang, ngapain ujuk-ujuk ke Karawang kalau kita tidak memiliki tujuan? Di samping tujuan kita harus punya niat. Betul Pak? Iya, nggak ada orang ujuk-ujuk. Kalau orang dari Cikarang ujuk-ujuk ada di Karawang, nggak ada niat, nggak ada tujuan, berarti itu orang keder. Atau bisa itu orang linglung. Tuh, makanya prinsip hidup di dunia itu harus memiliki tujuan agar sampai tujuan kita itu di akhirat. Dengan apa? Dengan tujuan dan niat tersebut, insya Allah kita akan sampai di sana. Nah, tujuan yang pertama itu adalah kita senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lain dan tak bukan itu memiliki tujuan. Memiliki tujuan. Sebagaimana Allah, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya adapun orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri ataupun keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia selalu memikirkan, bertafakur tentang ciptaan-ciptaan Allah baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semua ciptaan Allah tersebut, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ciptaan Allah yang Allah ciptaan itu tidak sia-sia. Toh kalau itu kita pikirkan sebagai tujuan penciptaan kita sebagai makhluk yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita menjadi manusia yang memiliki tujuan hidup dengan kita mengingat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang sia-sia. Contoh, Allah ciptakan nyamuk, nggak sia-sia. Nyamuk bermanfaat walaupun di dalam diri nyamuk itu ada yang namanya penyakit, yaitu penyakit malaria. Tapi di samping adanya penyakit, ada manfaat. Berupa apa? Berupa manfaat, ada pabrik yang namanya pabrik nyamuk cap kodok misalkan. Betul? Atau buat nyamuk bakar cap kambing misalkan, atau baygon, semprot atau yang lain sebagainya. Itu walaupun nyamuk berbentuk unggas yang memiliki penyakit, ada penyakit di dalamnya,
Tetapi di samping itu dia ada manfaat yang luar biasa buat orang banyak. Itulah disebut Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-sia. Artinya di dalam diri tersebut itu, dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki kandungan tujuan yang kita tuju nanti menghadap Allah di akhirat kelak. Yang kedua, tujuan kita itu adalah pengabdian. Semata-mata kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata selain dan tak bukan adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita hidup di dunia menuju akhirat, pengabdian. Mengabdi semata-mata menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang lain dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan gitu. Dan tidak aku perintahkan pada manusia liya'budullah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Yang ketetapannya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kalau kita sudah ikhlas beribadah semata-mata menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memiliki tujuan. Tujuan kita apa? Agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita selama di dunia. Nah, di samping kita memiliki tujuan, di situ kita memiliki kebutuhan ataupun bekal. Ya. Contoh, jangankan kita jauh perjalanan ke Surabaya, perjalanan ke Kerawang pun kita harus memiliki bekal ataupun kebutuhan. Apa? Contoh kita kebawa kendaraan sepeda motor, ya bekal yang kita bawa itu, kebutuhan yang kita bawa itu ya satu sepeda motornya, kedua bensinnya, ketiga duit, jadi walaupun hanya sedikit. Buat apa? Buat di perjalanan sewaktu-waktu kalau motor kempes atau kehabisan bensin, atau duit buat jajan atau buat minum. Nah, kalau kita sudah memiliki bekal, baik bekal sedikit maupun banyak, untuk urusan dunia sampai akhirat, berarti kita akan insya Allah akan sampai ke akhirat karena kita membawa apa? Membawa bekal ataupun kebutuhan yang kita bawa selama kita dalam perjalanan. Nah, kebutuhan kita dalam perjalanan tersebut selama kita di dunia menuju akhirat adalah salah satunya adalah makanan. Makanan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan dan minuman disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kulu washrabu. Makan dan minumlah halalan thayyiban, makanan yang halal dan thayyib. Thayyiban itu yang baik, yang bergizi, yang mengandung nilai manfaat. Bukan hanya sekedar makan. Kalau hanya sekedar makan, kambing pun ikut makan. Apa makannya? Rumput. Begitu ya? Otomatis dia jorok. Tapi kalau manusia, makanan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersumbernya dari makanan yang halal. Kalau makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dimakan. Begitupun minuman. Minumannya mengandung halal, yang tidak halal atau minumannya mengandung keharaman itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya jangan diminum. Kalau walaupun kita haus dalam perjalanan tersebut, jangan diminum. Tuh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rizqun min amali syaiton. Itu salah satu adalah minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diminum. Kenapa? Orang di dunia itu mencari yang halal itu wajib. Thalabul halal wajibun. Mencari kehalalan selama kita hidup di dunia itu merupakan sebuah kewajiban ala kulli muslimin. Kewajiban itu khusus buat atas orang-orang muslim. Dan sumber pencahariannya pun dari mencari rezeki juga harus yang halal. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, kulu,
Makanlah mimma dari apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, yaitu makanan yang halal dan thayyib. Dicarinya yang halal, sumbernya yang halal, bukan memberi makan itu, membeli makan itu dari hasil yang haram. Contoh, dari nipu misalkan kita dapat duit diberiin makanan, itu tidak boleh. Atau sekarang lagi marak lagi, viral lagi nih, masang lewat judi online, dapat di situ, dapat duit yang besar, tapi duitnya itu duit haram. Diberikan yang barangan yang halal itu tidak diperbolehkan. Sumbernya dulu, zat sumbernya dulu yang kita lihat. Kalau hasilnya dari yang haram, otomatis itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslinya kita sumber dari halal, yang dibelikannya pun kepada yang halal ataupun digunakan kepada yang halal. Begitu. Selanjutnya, di dalam kebutuhan ataupun bekal tersebut ada yang namanya muamalah. Ini kita diperintahkan. Ini antara hubungan kita dengan manusia atau dengan makhluk, yang disebut dengan ukhuwah basyariyah, persaudaraan kita sesama manusia. Itu diikat di dalam hukum muamalah. Apa itu hukum muamalah? Ya, di dalamnya antaranya adalah hukum jual beli. Nah, jual beli juga walaupun dengan orang non muslim, dengan orang kafir, itu sebagiannya dilakukan dengan secara adil. Kan begitu, tidak sembarangan. Ada kan orang berasumsi, dia mah kafir udah garis. Tidak bisa seperti itu. Kalau hubungan muamalah yang baik segi apapun, bagi sosial, segi hubungan perdagangan dan sebagainya, itu hendaknya kita lakukan dengan secara baik menurut syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perbekalan dalam perjalanan, hendaknya kita mempunyai amal. Amal itu pekerjaan. Amalnya bagaimana? Amal yang soleh. Tanpa amal soleh kita nggak bakal dapat nggak bakal sampai ke tujuan yang kita inginkan. Amal soleh ini sangat penting dan sangat diperlukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Man 'amila sholihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia itu seorang mukmin, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, dia mengerjakan amal soleh dengan kebajikan. Maka apa? Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan ataupun kehidupan selama dunia itu dengan kehidupan yang baik. Dengan kita beramal soleh, amalan-amalan yang senantiasa baik di dalamnya, insya Allah itu akan selalu mengandung kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita harus juga memiliki ketakwaan. Amal soleh tidak dibarengi dengan ketakwaan, tidak akan berjalan dengan seiring, tidak akan berjalan. Artinya apa? Takwa adalah sebuah kalimat pamungkas yang dimiliki oleh seorang yang beriman. Dengan ketakwaan tersebut, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan tersebut. Artinya digambarkan di dalam Al-Quran yang Allah sering kita baca ayatnya, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan jalan keluar, akan diringankan kemudahan kesulitan-kesulitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada mereka yang bertakwa itu ada daripada rezeki yang tidak disangka-sangka olehnya. Tuh, makanya kalimat takwa tersebut adalah merupakan sebuah kalimat yang pada intinya mengantarkan manusia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa syari'u ila magfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hendaklah engkau segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal, dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa menit tadi? 20. Ilok.
Lama amat. Udah 20. Berapa menit lagi? Kita gebek. Kita gebek. Kita cepetin. Selanjutnya dalam perjalanan itu otomatis sudah ada cobaan, ada ujian, ada rintangan dan lain sebagainya. Ya kalau kita bawa motor misalkan motor leduk atau motor nyenggol, bawa mobilnya kempes bannya dan lain sebagainya. Itu merupakan rintangan, cobaan, ujian di dalam perjalanan. Makanya buat orang yang beriman, ujian itu dijadikan sebuah tameng kesabaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfus was samarat wa basyyiris sabirin." Nah, penangkal daripada cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita hendaklah menjadi manusia-manusia yang senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita, sabar untuk menahan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun sabar dari setiap musibah yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, di dalam perjalanan apabila ada rintangan, ada cobaan, ada ujian, hendaklah kita saling tolong menolong. Itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan." Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam hal kejelekan dan dosa. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perjalanan ingin lancar, ada cobaan di dalamnya, hendaklah kita sesama teman dalam perjalanan tersebut harus saling bantu membantu, harus saling tolong menolong. Dan selanjutnya, apabila ada ujian dan cobaan dalam perjalanan tersebut, hendaklah kita harus senantiasa saling apa? Harus saling mengingatkan dan jangan berpisah, agar kita dalam perjalanan tersebut nggak keder. Ya misalkan golongan rombongan nih, ada ziarah ke Bali, ziarah ke Wali Songo, itu kalau salah satu misah itu pasti keder. Makanya kita sesama ikhwanul muslimin, satu akidah diikat dengan akidah Islamiyah. Jangan apa? Jangan mau firqah-firqahan, jangan mau dipisahkan. Kita beda pemahaman, kita beda aliran ataupun mazhab dan lain sebagainya, beda cabang furu'iyah dan lain sebagainya, itu kita belakangkan, kita kedepankannya adalah persatuan kita, ukhuwah Islamiyah, hendaknya itu kita kedepankan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi sampai mana dia ini? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah engkau berpegang teguh kepada agama Allah ataupun tali Allah yang Allah ikat dengan kencang, ya. Jami'an, semuanya kita, ya. Yang mengaku diri kita itu Islam, hendaklah kita berpegang teguh kepada tali Allah ataupun agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Makanya dalam istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu. Ibarat sebuah sapu lidi, kalau sapu lidi cuma satu, bagaimana bisa nyapu? Begitu. Tapi kalau lidinya kita satukan, kita ikat menjadi satu, dari 1 sampai misalkan 20, itu insya Allah bisa menyapu halaman, bisa membersihkan halaman. Itu salah satu. Dan finish daripada perjalanan kita selama kita hidup di dunia sampai akhirat nanti itu, pertama adalah kematian. Kematian itu sudah tidak kita pungkiri lagi. Kematian tidak mengenal usia, waktu dan tempat. Kematian tidak menunggu orang itu harus sakit dulu. Kematian itu tersebut dia juga harus menunggu orang tua lebih dulu. Kematian tetap kematian. Ijaza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka ajal tersebut tidak bisa didahulukan dan ajal tersebut tidak bisa diakhirkan. Itulah Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ya, itulah sekelumit ataupun sedikit pemaparan tentang perjalanan hidup kita menuju akhirat selama di dunia. Insya Allah karena waktunya dibatasin sama YouTube, ya.
wayahnya kan begitu. Nanti ada session tanya jawab atau diskusi atau saling tukar pendapat di antara kita. Demikian, wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.